Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang optik geometri, yaitu terakhir kita sudah sampai di macam-macam bentuk lensa, yaitu ada persamaan pada lensa cekung dan lensa cembung. Nah, sekarang akan kita teruskan, yaitu lebih spesifik lagi tentang jenis-jenis lensa. Nah, di dalam lensa ada dua tipe, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Nah, ternyata lensa itu bisa dibentuk menjadi beberapa gabungan lensa, yaitu ada lensa cembung terlebih dahulu, yaitu ada yang disebut biconvex, plane convex, convex konkav. Nah, nama lain dari lensa cembung adalah lensa convex. Berarti kalau biconvex, bi itu artinya dua, maka dia gabungan dari lensa cembung-cembung. Maka bentuknya seperti ini. Nah, ingat lensa cembung itu adalah lensa positif, maka jari-jari kelengkungan pada kedua lensa bernilai positif. Kemudian lensa plane convex. Plane itu datar, convex itu cembung. Berarti lensanya adalah datar dulu, kemudian sampingnya adalah cembung. Maka untuk kelengkungannya pada R1 yaitu pada lensa datar dia tak hingga, sedangkan pada lensa cembung jari-jari kelengkungannya positif. Kemudian convex konkav. Convex cembung, konkav cekung. Berarti sama seperti mirip bentuk bulan sabit. Nah, ini R1-nya miliknya cembung positif, miliknya cekung R-nya negatif. Berikutnya bikonkav. Bi itu double, konkav itu cekung, artinya cekung-cekung. Nah, lensa cekung-cekung seperti ini gambarnya, dia agak lebih tebal, maka R1 dan R2-nya sama-sama negatif. Kemudian plane konkav. Plane itu datar, konkav itu cekung. Plane datar maka kelengkungannya tak hingga, sedangkan cekung adalah negatif. Kemudian konkav konveks, cekung cembung, maka gambarnya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini gambarnya anak-anak. Jadi pembiasan pada lensa. Untuk lensa cembung yang rangkap, ini tadi yang biconvex, kemudian plane convex, konkav convex. Kemudian untuk yang lensa bikonkav seperti ini, kemudian yang tengah itu plane konkav, kemudian yang paling ujung itu adalah konkav convex. Nah, dengan adanya gabungan dari dua buah lensa, kita bisa menentukan fokus lensa, yaitu 1/f sama dengan dalam kurung NL medium lensa per indeks bias lensa dibagi indeks bias medium dikurangin 1, tutup kurung, buka kurung lagi, 1/R1 ditambah 1/R2. Nah, R1 dan R2 ini mengikuti. Jika dia biconvex, berarti R1 R2-nya positif. Tetapi jika plane convex, maka yang plane itu R1, 1 dibagi tak hingga. Jadi hasilnya adalah 0. Kemudian 1/R2, nah R2-nya nilainya adalah positif. Sedangkan jika konkav convex, maka salah satunya ada yang bernilai negatif. Oke. Jadi itu adalah rumus pembuatan lensa. Contohnya seperti kacamata renang. Nah, tingkat kelengkungan dari lensa itu diperhitungkan saat digunakan di dalam air. Artinya indeks bias lensa NL dibagi dengan indeks bias mediumnya yang digunakan adalah air. Maka nanti bisa digunakan nilai kelengkungan lensanya R1 dan R2-nya berapa. Oke. Untuk 1/f itu bisa juga diuraikan menjadi seperti ini catatannya, yaitu 1/s ditambah 1/s aksen sama dengan rumusnya sama N2/N1 atau NL/NM dikurang 1, kemudian 1/R1 ditambah 1/R2. Ini adalah rumus untuk
pembiasan lensa. Ini ada contoh soal. Sebuah lensa tebal memiliki permukaan biconvex. Ingat, biconvex berarti jari-jari kelengkungannya semuanya positif. Masing-masing 30 cm dan 50 cm. Jika indeks bias lensa 1,5, maka jarak fokus lensa ketika berada di udara berapa? Nah, indeks bias di lensa 1,5, kemudian yang ditanyakan adalah jarak fokus lensa pada saat di udara. Berarti kita gunakan 1/F sama dengan NL per N udara. Udara itu indeks biasnya 1. Maka tinggal kita masukkan datanya, diperoleh nilai fokusnya 150/4. Nah, di sini R1 dan R2-nya sama-sama positif. Gitu. Karena dia biconvex tadi, artinya sama-sama cembung. Oke, selanjutnya adalah pembiasan pada kaca plan paralel. Jadi kaca plan paralel ini kalau kalian bisa membayangkan, dia contohnya seperti kaca yang tebal. Nah, balok kaca yang tebal ketika dia dijatuhkan sinar dari permukaannya, ada sinar datang, maka dia akan dibiaskan. Yang tadinya dari udara masuk ke bidang kaca, dibiaskan mendekati garis normal, kemudian dibiaskan lagi sampai cahaya itu keluar kembali ke udara. Nah, maka kalau kalian perhatikan sinar yang datang ini sinar datang, terus dia dibelokkan saat terjadi pembiasan di dalam kaca. Ini pembiasan yang terjadi pada dua medium, udara ke kaca. Nah, sekarang dari dalam kaca ini sebagai sinar datang akan dibiaskan keluar menjauhi garis normal. Karena apa? Ingat prinsip pembiasan dari medium rapat ke kurang rapat. Jadi dia dilakukan 2 kali pembiasan. Nah, yang kita pelajari dari lensa plan paralel adalah gambar dari pergeseran sinarnya. Ini sinar datang, sinar keluarnya di sini. Nah, seolah-olah sinar itu bergeser atau terpotong. Seharusnya kan kalau kita buat asumsi kalau dia ditembakkan dari sini, pasti dia tetap keluar di sini. Nah, nyatanya ternyata enggak. Sinar yang datang dari sini ternyata keluarnya agak di bawah. Jadi dia agak terpatah. Nah, ada pergeseran sinar yang masuk di dalam kaca. Nah, pergeseran sinar itu kita bisa rumuskan di sini. T sama dengan D sin dalam kurung I1 dikurang R1 dibagi dengan cos R1. Jadi D itu adalah ketebalan lensa. Kemudian sin dalam kurung I1. Ingat, I1 itu adalah sudut datang pada bidang batas pertama. Berarti kalau misalkan sinarnya itu datang dari sini, maka nilai dari I1 itu di sini. Maaf. Sinar sudut datang itu terhadap garis normal ya, berarti sudut datang di sini. Nah, maka dia dibiaskan untuk pertama kali, sehingga ini sudut biasnya R1. Nah, jadi I1 dikurang R1. Kalau misalkan yang diketahui hanya I1, R1 nggak diketahui, kalian bisa mencari dengan hukum Snellius. Ingat ya, hukum Snellius pembiasan, kita anggap area udara ini adalah N1, kaca N2, maka N1 dikali sin I1 sama dengan N2 dikali sin R1. Ini jika sudut bias pertama tidak diketahui, maka pakai hukum Snellius. Nah, kemudian sinar yang sudah dibiaskan ini akan dibiaskan lagi sampai dia keluar lensa. Nah, berarti ketika dia dikeluarkan, sinar yang di dalam ini dia sebagai sinar datang. Nah, sinar datang, maka ketika kita proyeksikan dengan garis normal, ini adalah garis normal, nilai dari sudut datangnya adalah di sini sekarang. Ini sebagai I2. Nah, sudut datang, sekarang dia dibiaskan karena dari medium rapat ke kurang rapat, dia dijauhkan dengan garis normal. Nih, jadi ini adalah sinar bias R2. Oke. Jadi dia mengalami 2 kali pembiasan. Nah, ini jalannya sinar. Maka pergeseran sinar itu seolah-olah ketika sinar biru ini
diteruskan, harusnya dia lurus keluar sampai yang titik-titik itu. Ternyata ketika dia melewati di dalamnya kaca, sinarnya keluarnya agak di bawah. Nah, itu ada pergeseran sinarnya. Oke, ini tentang pembiasan pada plan paralel. Nah, kemudian tambahan informasi pembiasan pada bidang lengkung, contohnya seperti akuarium. Ada sinar yang masuk. Nah, di dalam pembiasan pada bidang lengkung, kita bisa menggunakan persamaan seperti ini ya anak-anak ya. Jadi, N2 dikurangin N1 per R sama dengan N1 per S ditambah N2 per S aksen. Jadi, indeks bias medium, misalkan air, kemudian indeks bias bidang lengkung itu adalah N2, yaitu kaca. Nah, di sini ketika misalkan kita lihat ikan di dalam kaca, maka itu dia bisa terjadi peristiwa pembiasan. Nah, maka ikan kita misalkan kita melihat ikan itu sangat dekat dengan lensa atau dengan kaca, maka ikan itu juga bisa melihat kita di luar yang jaraknya dekat, padahal sebenarnya kita tuh jauh, seperti itu. Nah, maka rumusnya seperti itu. Dan ini ada gambar jalannya sinar. Yang perlu dijadikan catatan adalah jika arah sinar ini datang dan dia menyentuh bentuk dari lensa cembung duluan, maka nilai R-nya nanti positif. Tetapi jika arah sinarnya itu menubruk bagian bidang lengkungnya atau bidang cekungnya, maka nanti nilai dari R atau jarak jari-jari kelengkungannya itu bernilai negatif. Seperti itu. Oke, nah ini yang K, yaitu tentang pembiasan semu yang biasanya kita alami ketika kalian melihat bebatuan atau ikan di dalam kolam, maka kalian akan melihat dia itu sangat dangkal. Atau ketika kalian mau berenang, kalian lihat lantai akuarium, lantai kolam renang itu terlihat dangkal, padahal itu sangat dalam. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini salah satu yang disebut sebagai peristiwa pembiasan semu. Contoh, ini ada pengamat. Terus di dalamnya ini ada batu. Batunya di dasar lantai. Kemudian batu itu supaya bisa kita lihat, maka dia kan harus menyampaikan gelombang cahaya. Nah, ditangkap oleh mata si pengamat. Ternyata posisi sesungguhnya itu masih di bawah, yang terlihat dia agak ke atas. Nah, awalnya sebesar H, ternyata yang terlihat sebesar H aksen. Awalnya yang terlihat sesungguhnya itu adalah sudutnya sebesar θ1, ternyata yang terlihat hanya sebesar θ2. Nah, maka kita bisa menghitung nilai dari persamaan ini. Maka dari indeks biasnya kita lihat N1 sebagai air, indeks sumber sinarnya berangkat dari air, kemudian ditangkap pengamat di udara sebagai N2. Maka rumusnya yaitu N2 per N1 dikali cos θ2 per cos θ1 itu sama dengan H aksen per H. Biasanya kita ditanyakan ini adalah berapa ketinggian semunya atau berapa ketinggian sesungguhnya. Nah, maka kita pakai persamaan ini anak-anak. Sehingga untuk mencari ketinggian semu, H aksen itu adalah indeks bias dari udara dibagi indeks bias air dikali cos θ2 atau sudut saat semu dibagi sudut sesungguhnya dikali ketinggian sesungguhnya. Nah, ini biasanya mencari ketinggian semunya. Oke, yang terakhir kita akan belajar prisma. Nah, prisma ini adalah suatu kaca yang di dalamnya juga sama seperti peristiwa plan paralel, di mana ada 2 kali pembiasan. Nah, untuk lebih jelasnya, Bu Fitria nyalakan YouTube-nya. Oke, silakan kalian simak. Ini ada sebuah animasi yaitu tentang prisma, di mana di sini kita tembakkan sebuah laser. Nah, ketika ditembakkan sebuah sinar laser, si prisma ini punya nilai sudut puncak. Ingat, sudut datang I1 ketika dibuat sebuah garis normal yang tegak lurus dengan permukaan bidang. Sinar ini berangkat dari indeks bias udara ke kaca. Berarti dari medium renggang ke rapat, maka nanti hasil pembiasannya akan mendekati garis normal. Nah, kemudian
sinar ini akan dibiaskan mendekati garis normal sebesar sudut θ1. Kemudian sinar ini sekarang sudah mau dibiaskan lagi keluar. Nah, maka ketika kita tarik garis normal, di sini nilai dari I2 itu adalah sudut datangnya dia. Nah, sekarang ada sudut bias. Sudut biasnya ini sebesar θ2. Nah, ketika dibuat garis normal, dia mulai menjauhi garis normal. Nah, ternyata dari perjalanannya sinar ini, ketika ada sinar bias yang keluar, seandainya sinar datang yang berangkat dari sinar datang itu akan diteruskan, nah, maka harusnya seolah-olah sinarnya itu sesungguhnya akan berangkat lurus. Harusnya kan sampai sini ya, tembusnya. Ternyata sinarnya dibelokkan ke sini. Nah, jadi dia ada pembelokan cahaya. Nah, nilai dari perbedaan sudut ini, ketika ini kita tarik di sini, nah ini ada sudut yang namanya deviasi. Jadi ada sudut deviasi. Nah, ini di dalam prisma. Kalau di plane paralel tadi ada pergeseran sinar, tapi kalau di prisma ada yang disebut sebagai sudut deviasi atau perbedaan sudut ketika sinar tersebut keluar dari medium prisma. Oke, jadi ini adalah sudut deviasi. Dan kita punya perumusan untuk menentukan sudut deviasi dari prisma itu adalah I1 sudut datang ditambah dengan θ2 yaitu sudut keluarannya. Jadi I1 ini kemudian sudut keluarannya dikurangin sudut puncak. Atau sudut puncak itu ketika diuraikan dia menghasilkan dari penjumlahan sudut di dalam, yaitu sudut bias dari perjalanan sinar pertama dan sudut datang dari perjalanan sinar kedua. Dan nilai dari sudut deviasi simbolnya itu delta. Kemudian beta itu adalah sudut pembias atau sudut puncak prisma. Kemudian I1 itu adalah sinar datang pada batas pertama. θ1 sinar bias di batas pertama. Kemudian I2 sinar datang di bidang batas 2. Kemudian θ2 adalah sinar bias di batas 2. Oke, ini untuk coretannya. Jadi nilai dari perumusannya disuruh rumus deviasi itu adalah I1 sinar sudut datang ditambah R2 atau sudut dari sinar bias pada lensa bagian yang kedua dikurangin sudut puncak, di mana sudut puncak itu adalah sudut dari R1 ditambah I2. Sedangkan rumus deviasi bisa kita tulis I1 ditambah R2 dikurang R1 plus I2. Kalian akan mengenal yang namanya deviasi minimum. Kalau deviasi pada umumnya, maka sinar yang dihasilkan itu agak berbelok. Sedangkan deviasi minimum, dia sinar yang dikeluarkan akan sama seperti sinar pada saat datang. Nah, jadi ilustrasi gambarnya seperti ini. Dengan syarat apa? Sinar bias yang ada di dalam prisma itu garisnya lurus. Nah, berarti nilai dari sudut R1 dengan I2 di dalamnya itu mereka sama besar. Makanya tadi garis di dalamnya bisa lurus. Nah, jadi syarat sudut deviasi minimum itu terjadi ketika R1 dan I2-nya itu sama besar. Nah, maka ini syaratnya I1 sama dengan R2 dan R1 juga sama dengan I2. Di mana nanti nilai terjadinya deviasi minimum itu ketika sudut puncaknya itu kurang dari 15 derajat. Jadi segitiganya agak ramping. Atau rumus yang mencari deviasi minimum itu juga sebesar 2I1 min beta. Nah, itu adalah rumusnya. Ini asal-usul perumusannya dari mana? Jadi, kita berangkat dari
rumus deviasi pada umumnya, yaitu I1 ditambah R2 dikurang beta. Karena syaratnya deviasi minimum itu adalah sinar datang sama dengan sinar bias yang keluar, dan R1 sama dengan I2 yang di dalamnya prisma, maka I1 plus R2 min beta ini kita boleh asumsikan R2 itu sebesar I1 juga, maka 2I1 min beta, sehingga nilai dari I1 sama dengan indeks bias, deviasi minimum ditambah beta per 2. Nah, kemudian nilai beta itu pun juga kita bisa uraikan, yaitu R1 plus I2, di mana nilai dari I2 itu sebesar R1, maka nilai beta adalah 2R1, maka R1 beta per 2. Dua persamaan yang di stabilo ini kita masukkan dalam hukum Snellius. Jadi, kalau misalkan sudut prismanya itu lebih dari sama dengan 15, maka kita bisa pakai persamaan Snellius. N1 sin I1 sama dengan N2 dikali sin R2. Nah, maka I1-nya dimasukkan, R1 pun juga dimasukkan. Nah, kalau misalkan sudut betanya kurang dari 15, maka ini yang terjadi di deviasi minimum. Jadi nilai dari deviasi minimumnya itu ketika dihitung, ketemunya adalah ini. Dalam kurung N2 per N1 dikurang 1 kali beta. Oke, ini ada contoh soal. Misalkan ada sebuah grafik hubungan deviasi minimum dengan sinar datang I. Maka tentukan sudut puncak prisma. Nah, berarti kalau deviasi minimum kan rumusnya bisa 2I dikurangin beta. Maka deviasi minimumnya 19, 2 kali I adalah 64, kemudian dikurangin beta. Maka hasilnya adalah 45 derajat. Gitu. I1 ya anak-anak maksudnya ya, atau sinar datang. Nah, ini ada contoh soal yang kedua. Misalkan sudut datang prisma 75 derajat. Kalian diminta menentukan sudut deviasi jika indeks bias prismanya 1,6 dan udara itu 1. Maka indeks deviasinya berapa? Sudut deviasinya. Jadi ini kalian mencarinya pakai tahapan dari hukum Snellius. Pertama, kan kita diketahui sinar datang 75 derajat. Kita cari tahu dulu sinar biasnya R1-nya. Pakai apa? Pakai hukum Snellius. Nah, nanti N1 sin I1 sama dengan N2 sin R2. Maka R2-nya itu kan adalah sinar bias di dalamnya kaca. Maka dapatnya nilainya adalah sudutnya 37 derajat. Setelah itu kita cari nilai dari I2. Nah, diperoleh dari hubungan antara beta sama dengan R1 ditambah I2. Jadi sudut puncak prisma itu adalah sudut bias pertama ditambah sudut datang yang kedua. Nah, setelah dapat I2, kita mau mencari nilai dari R2 yang ada di luar ini. Berarti kalau kita pakai peristiwa pembiasan, ini hukum Snellius bisa dipakai, yaitu hubungannya antara sinar datang I2 dengan sinar bias R2. Jadi, yang sebagai N2 itu adalah si prisma, N1-nya kita buat si udara. Nah, maka dapat 38 derajat. Oke, untuk materi optik geometri kita bahas selesai sampai prisma. Selanjutnya kita akan bahas tentang materi optik di materi berikutnya. Sekian, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.